Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membagikan cara untuk penakaran oli shock. Ini hanya ganti oli shock karena nggak ganti seal, karena nggak bocor. Jadi kan banyak yang penasaran dengan tutorialnya sama Pak Yono. Nah, ini saya akan sharing cara mengukur oli shock yang standar aja. Karena kalau standar itu ada panduan berapa takaran atau jumlah oli shock standar. Nah, itu hanya sebagai acuan. Kalau Pak Yono itu kan kalau ditanya takaran mesti dia jawabnya nggak bisa. Setiap motor itu ada patokan berapa mili tiap shock, itu nggak bisa. Karena emang sebenarnya nggak seperti itu konsepnya. Itu hanya acuan. Karena nyatanya setiap kita pakai oli yang berbeda itu akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan jumlah takaran yang sama. Jadi kalau metode Pak Yono itu seperti ini. Jadi untuk lebih gampangnya ini kita kasih tanda, ini waktu kosong kita masukkan seperti ini. Jadi ini adalah jarak yang nanti mentok. Seumpama ini nggak dikasih oli, cuma ber terus dirakit, ya seperti ini jadinya. Seperti ini. Jadi akan kita ukur. Jadi ngukurnya itu dari sini. Nah, kita pakai sigmat walaupun ini yang plastik. Mungkin aja yang lebih aman. Nah, ini sekitar fokus 83, anggaplah 83 mili atau 8 cm gitu aja. Jadi nanti dipotong sekitar 1 cm setelah diisi oli, sekitar segini. Jadi yang ini sisa untuk ketika nanti masuk lubang. Walaupun nanti udah terpasang dua, tetap harus ada restan. Karena shock itu walaupun dua juga kerjanya hampir sama. Setengah senti pun juga bisa kalau mau agak empuk. Jadi kita kasih restan nanti sekitar setengah senti aja. Jadi untuk shock ini repo absolut. Kita coba menggunakan takaran 60 mili. Saya menggunakan oli mesin seperti ini. Oli mesin biasa, bukan oli shock yang encer. Karena supaya mendapatkan ribbon yang lebih enak, tapi nggak terlalu kental. Kalau pakai yang kental itu juga bisa ribbon, cuman kadang turunnya itu juga agak keras. Jadi oli shock itu sangat mempengaruhi. Ini 60 mili, nggak kelihatan. Nah, ini 60 mili. Nih 60 mili kita masukkan. Kalau Honda Beat itu saya yang sering itu takarannya 50 mili. Jadi saya udah riset dengan oli yang sama. Kalau ganti oli itu mungkin beda lagi karena bisa harus uji coba lagi. Jadi ada yang pakai oli 2 tap, itu ada merek apa, itu beda lagi. Intinya nanti dari pengukuran kita ngukur satu aja nanti udah ketemu, satunya tinggal mengikuti. Jadi ketika kita ini 60 mili, nanti misalnya ini nggak ketemu, dimana ditambahkan berapa mili, nanti yang satunya tinggal ngikutin hasilnya. Kalau ngikutin yang ukuran yang di botol oli shock yang ori, yang Honda HM itu saya jamin pasti keras. Sudah pasti, motor apapun kebanyakan keras. Jadi nggak bisa empuk. Saya kalau buka pakai tracker, tapi kalau masang saya mending langsung seperti ini biar nggak kelamaan. Nah, udah dapat.
Tanda pakai gemuk. Ya. Nah, dan untuk hasilnya seperti ini, seperti yang diharapkan. Karena kemarin-kemarin saya kan udah riset untuk jenis motor Repo Absolute, Repo Pit. Jadi ini sekitar setengah senti untuk sisa. Ini untuk sisa. Ini pas segini udah empuk nanti. Nggak fokus, blur. Nah gini, ini sekitar 6 mili, sekitar 6-7 mili lah kurang lebih. Ini tadi udah digenjot mentok. Ini nanti kalau di jalan biasanya jarang sampai seperti ini kalau nggak masuk lubang atau ngerem mendadak. Kalau ngerem mendadak bisa, makanya ini direstan buat jaga-jaga kalau dengan kondisi seperti itu, ketika kepergok lubang. Jadi main mentok itu ya hanya seperti ini, nggak sampai si asoknya itu nggak kena di bottomnya atau di tabung soknya ini di bawah sini. Jadi belum sampai ke per itu masih mulai nyentuh per yang di dalam sulingan, itu masih aman. Kalau olinya kurang, walaupun itu di sulingan ada per, tetap nanti ada bunyi jedak karena emang ya nggak ada penahan, hanya mengandalkan per yang ada di sulingan. Berarti untuk yang satunya ini tinggal kasih oli 60 mili juga, jadi hasilnya nanti pasti sama, kecuali di downsize. Kalau downsize itu kan nanti ada tambahan pipa, pernya juga ada yang dipotong, ada juga kalau Pak Yono itu dirapatkan menggunakan pemanas, dirapet. Itu bisa beda, jadi harus satu-satu untuk pemrosesan oli shock. Kalau yang standar ini udah pasti sama, walaupun mungkin per itu agak, yang satunya mungkin udah agak lemah atau gimana, tapi kan dari fisik masih kelihatan hampir sama, itu nggak masalah. Yang selama ini pengalaman saya udah aman dengan metode seperti ini, jadi satu dapat, yang satunya udah pasti jadi. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.